ada rumah-rumah dikepung oleh rumah berada di samping masjid. Jadi kalau kita lihat dari atas, Nusa Tenggara Barat ini begitu modelnya. Ada masjid, rumah keliling, setelah itu sawah. Ada masjid, rumah keliling, sawah. Hanya saja saya lupa menghitung sampai 1000 atau tidak. Tapi angka 1000 itu bukan angka nominal. Sama seperti pada surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ternyata menurut salah satu pendapat ahli tafsir, makna alfi syahri bukan 1000 bulan, tapi karena angka yang tertinggi dalam bahasa Arab adalah 1000, maka orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfi. Alfu 1000, nolnya 3, sejuta nolnya 6, alfu alfi. Jadi makna 1000 artinya angka tertinggi, angka terbanyak. Saya yakin negeri ini disebut negeri 1000 masjid bukan angka nominal, tapi mengikut tata bahasa Arab alfi. Kalau ikut bahasa Indonesia ada lagi di atas 1000, yaitu 2000. Nanti semua akan menggunakan kata sensus yang lebih besar, lebih banyak, lebih bombastis lagi. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah bahwa negeri ini berdasarkan peradaban masjid. Inilah yang membuat negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai hari kiamat insyaallah. Kalau kita pergi ke Kalimantan, kita telusuri tepian sungai, di sana ada satu masjid didirikan oleh Habib Abdurrahman Al-Gadri, cikal bakal Kesultanan Al-Gadriyah. Maka kota Pontianak itu kota yang dibangun berdasarkan masjid. Kalau kita pergi ke Pulau Sumatera, menelusuri Sungai Siak, di tepi Sungai Siak itu mereka membuat sebuah peradaban manusia. Di sana ada masjid yang didirikan oleh Sultan Siak pada tahun 1762. Di sebelah kanannya ada masjid, di sebelah kiri ada pasar. Jadi dari mulai Sumatera sampai Nusa Tenggara Barat sampai ke timur Papua Barat, maka negeri ini dibangun oleh ormas. Ormas maksudnya orang masjid. Jadi kalau hari ini kita bercerita tentang masjid, kita sedang mereschedule. Kalau kita ingin bangkit seperti sejarah masa silam, maka kita mesti menambaki tonggak sejarah yang mereka bangun. Kita mesti menghidupkan masjid lagi. Jadi apa yang kita bicarakan dari mulai siang tadi sampai malam ini sampai besok, itu semua adalah menyegarkan lagi ingatan kita, merefresh supaya kita kembali ke masjid. Ibu-ibunya kembali ke masjid, bapak-bapaknya kembali ke masjid, anak mudanya kembali ke masjid. Saya senang sekali di beberapa pengajian datang komunitas-komunitas anak muda dengan bangganya menulis anak muda sholat subuh berjamaah, tapi zuhur tidak datang lagi. Nah, jadi itu sebetulnya pun simbol juga. Artinya subuh yang paling berat, melawan kantuk, melawan tidur, dia bisa sanggup datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi jangan kita terjebak pada simbol-simbol. Nah, pada kesempatan ini saya diminta berbicara tentang fungsi masjid dilihat dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kita kalau menghadap ke arah kiblat Masjid Nabawi, di sebelah kanannya ada mimbar Nabi, di sebelah kirinya ada rumah Nabi. Ma baina baiti wa minbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Lalu kemudian di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat ada tiang, dan salah satu dari tiang itu namanya Ustuanatul Wufud. Ustuanah artinya tiang, Wufud artinya tamu. Ustuanatul Wufud, tiang tamu. Karena Nabi duduk di samping tiang itu, dan di tiang itulah dia menerima tamu-tamu. Fungsi yang pertama adalah bahwa masjid tempat menerima tamu. Alhamdulillah, Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat menerima Ustadz Abdul Somad tidak di kantor, tidak di hotel, tapi di masjid. Pertemuan kami di masjid, bertemu di tempat yang paling baik. Apa manfaatnya kalau kita
masjid. Kalau menerima tamu di hotel bagaimana? Kalau menerima tamu di rumah bagaimana? Kalau menerima tamu di hotel, azannya tidak kedengaran, kecuali hotel syariah. Kalau menerima tamu di rumah, boleh jadi kita katakan sholatnya nanti saja. Tapi kalau menerima tamu di masjid, tidak akan mungkin membiarkan orang sholat sementara sahibul bait tidak sholat. Maka tadi begitu dikumandangkan azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung pengurus datang ke dalam. Pak, waktu isya masuk, Pak Gubernur pun langsung sholat isya berjamaah bersama dengan jamaah yang ada. Tapi tamunya tidak ikut sholat. Ustaz Somad kok nggak sholat? Saya musafir. Begitulah Nabi mengajarkan menerima tamu di masjid. Jadi bukan maksud saya nanti semua tamu datang, enggak, di sekitar areal masjid. Ternyata di belakang masjid ini amat sangat representatif, bisa menerima tamu siapa saja pun yang datang, sehingga ketika azan dikumandangkan tidak akan mungkin dibiarkan orang sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang membangun masjid besar, megah, mewah, cantik, dan di sampingnya ada ruang-ruangannya, sesungguhnya ini adalah ingin menghidupkan lagi masjid. Jangan sampai masjid itu hanya sebagai tempat ritual semata. Selesai sholat hilang. Orang menerima tamu di kafe, menerima tamu di karaoke, menerima tamu di diskotik, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana menerima tamu? Di masjid. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang orang dari Najran, dia pun menerima tamu di Masjid Nabawi. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi membebaskan kota Makkah Al-Mukarramah. Tahun 8 pembebasan kota Makkah. Tahun ke-9 utusan-utusan dari berbagai kabilah datang ke Masjid Nabawi, dan tamu-tamu itu disambut di masjid, sehingga masjid terbuka pintu hidayah. Beberapa tamu mendapat hidayah bersyahadat langsung di masjid. Ini semua menjadi pelajaran buat kita bersama supaya masjid-masjid ke depan dibangun. Yang bingung dengan arsitekturnya, datang jalan-jalan ke negeri 1000 masjid Nusa Tenggara Barat. Setuju? Tiket tanggung sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi peperangan, lalu kemudian ada korban yang berdarah-darah, yang luka, itu ketika kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia diobati di emperan-emperan masjid, tidak dibawa masuk ke dalam karena dikhawatirkan darahnya menetes, najis, kotor, sulit dibersihkan. Karpet kita yang cantik, yang bersih, kalau sampai kena perban, kena nanah, kena darah, kotor. Tapi di emperan-emperan masjid, tapi dia masih di sekitar masjid. Orang sakit itu, saya ketemu dengan dokter, kata dokter, Ustaz Somad, yang membuat orang sehat itu cuma 20% obat, sisanya adalah semangat, sugesti. Makanya banyak orang sakit dibawa ke rumah sakit, bukan sehat, mati.